Memang dia seperti teguran sama Allah. Kenapa? Karena sosok Gus Samsudin itu dari konten-konten tidak pernah sedikit pun menyinggung membahas tentang Gus Miftah. Tapi dia menyenggol Gus Samsudin, bilang Gus Samsudin itu dukun. Apakah Gus Miftah yang mundur kemudian diolok-olok sama netizen itu karena pernah menyenggol dan menyebut Gus Samsudin sebagai dukun serta Kiai Sembur? Silakan, di sini ada Mbah Hilo. Kemarin Mbah Hilo juga sempat buat video ya, di mana mengibaratkan minum air kelapa apakah bisa muntah, minum air kelapa campur ini apakah bisa muntah. Yang ini yang terjadi sama Gus Miftah. Mbah Hilo bilang ini semua bukan karena itu semua, tapi karena beliau itu ibaratnya mengolok-olok sosok Gus Samsudin. Seharusnya dari situ ini adalah pelajaran ya. Betul. Pelajaran agar Gus Miftah bisa belajar lebih baik dan tidak lagi mengolok-olok. Tapi semakin di situ, semakin disanjung sama netizen yang pro ke beliau ini, malah dia semakin menjadi. Inilah kalian ya para netizen yang pro terhadap Gus Miftah. Kalian tuh udah salah. Kalau misalkan sesuatu hal yang tidak benar itu jangan kalian dukung. Betul. Jangan kalian tuh benar-benarkan. Terakhirnya apa? Seperti ini. Makin menjadi-jadi. Bukan hanya Gus Samsudin saja, ya, tapi juga pedagang kecil, tapi juga sinden, istrinya, termasuk dokter juga. Nah, dokter juga. Nah, ini Mbak Hilo, silakan sedikit penjelasan. Ya, kalau ini dari saran saya ya, mungkin mudah-mudahan ya kita tidak baik mengatakan seseorang, mendoakan yang buruk-buruk ya. Nah, di sini kita akan doakan juga Gus Miftah. Mudah-mudahan inilah yang terakhir kali ya. Mudah-mudahan teguran ini membuat Gus Miftah ini benar-benar sadar gitu ya. Apa yang dilakukan selama ini beliau telah menghiraukan gitu ya. Apa ucapan-ucapan dia yang kalau kita bilang banyak menyakiti hati seseorang gitu ya. Tapi dia belum sadar. Ya, apa yang dikatakannya itu membuat orang sakit hati, dia belum sadar. Nah, mungkin setelah terakhir kali ini ya, setelah mengolok-olok kita bilang penjual es teh ini, nah itu mungkin sempat dia juga menangis ya. Saya lihat tuh Mas Hamid ya. Nah itu kita tidak tahu ya apakah itu nangis tulus atau nangis penyesalan. Ada tercium juga dari Mbah Hilo nih ya. Iya, jadi mudah-mudahan ya bisa sadarlah kita bilang seperti itu. Belo ya, kemarin itu panjenengan memberikan praktek terhadap apa yang terjadi sama Gus Miftah pasca mengolok-olok Gus Samsudin disebutnya dukun. Belo sempat bilang janganlah kayak gitu kan, karena gini kan, karena kita sebagai pengikutnya, banyak pengikutnya Gus Samsudin, nggak pernah tuh Gus Samsudin dibilang dukun loh. Spiritual oke. Kiai oke. Ulama juga oke gitu. Tapi kalau dukun ini takutnya nanti menyakiti para penggemar, menyakiti para keluarga. Tapi kan ini jadi bahan lelucon. Nah, menurut Mbah Hilo, apakah ini semua yang terjadi sama Gus Miftah ini berasal dari kejadian yang kemarin juga mengolok-olok Gus Samsudin menurut Mbah Hilo? Ya, bisa jadi. Karena begini, kalau saya lihat sih belakang-belakangan ini memang si beliau ini banyak, kalau kita bilang ya, menyinggung ataupun menyakiti hati seseorang gitu ya. Bukan hanya dari 1-2 profesi ya. Mungkin yang kalau saya lihat ini lebih dari 3 ya. Nah, di situ sudah jelas saja seorang dokter sudah. Dokter yang gimana Mbah? Yang diapain sama dia? Dokter sempat juga dibilang katanya bodoh. Dokter sakit kok ditanya, dokter goblok katanya. Nah, emang dokter harus kayak mana kalau ada orang sakit? Begini, langsung suntik gitu tanpa mungkin tanya. Kalau menurut Gus Miftah ini orang sakit, dokternya sudah tahu. Nah, mungkin ini kena stroke, mungkin ini langsung dikasih obat. Kayak gitu. Tuhan dibuatnya. Tanpa ditanya langsung dokternya sudah tahu. Sama gitu ya. Sama dokter hewan di situ Belo. Kalau dokter hewan langsung suntik. Ya, hewan sama manusia beda. Itulah dia. Ya, sementara hewan tidak ada stroke. Nggak punya pikiran, tidak ada darah rendah, tidak ada darah tinggi. Betul. Begitu sakit kasih obat, tenaga sudah. Hewan tadi sehat. Nah, kalau manusia sakitnya kan berbeda. Macam. Kalau hewan ini paling hanya demam dia. Nah, kalau manusia ini ada sakit jantung, dikasih obat stroke, tidak nyambung. Makanya ditanya dulu. Nah, itu.
Belo bisa nggak diartikan gini? Kemarin itu yang dia kena minum air kelapa Iya. muntah-muntah itu adalah pertanda dari Tuhan sebetulnya untuk Gus Miftah agar tidak lagi mengolok-olok orang. Iya. Ya gitu. Iya. Bisa jadi nggak seperti itu? Bisa jadi karena begini, yang katanya itu ya kalau kita bilang sih mustahil ya. Ya. Kelapa muda baru ya kalau kita bilang ya, bukan sempat nginep itu ya. Kalau kita sejarahnya kalau orang beli kelapa muda itu Jarang tidak ya. ada yang sudah di kulkas gitu, Tidak sudah pernah. dibuka gitu Tidak, ya. langsung Ketika dibelah. minta langsung dibelah, dipotong, disajikan gitu. Nah, ketika itu kalau hitungan ceramah baru berapa jam lah, itu tidak Ya. ada sejarahnya kelapa muda basi. Mm-mm. Nah, di situ Mas Hamid ya, saya dengar katanya netizen sempat juga komentar di video saya itu ya. Nah, Gus Miftah coba kalau berani katanya itu Gus Miftah minum adem sari, Ya. campur kopi, apa lagi ya? Adem sari, kopi, Iya. kemudian apa lagi itu? Kalau saya ingat minuman kelapa muda Kelapa gitu ya. muda, Jadi itu Udah Bailo tes juga. Udah. sudah kita coba, Agak ada apa-apa. tidak ada terjadi apa-apa. Ah. Nah, jadi kalau ini kan sudah bisa Jadi kita kemudian karena Mbah Hilo telah mempraktekkan apa yang dilakukan sama Gus Miftah, Mbah Hilo praktekkan, Mbah Hilo bisa menyimpulkan bahwasanya itu bukan karena minuman atau kelapanya yang basi Iya. ya. Itu karena teguran gitu Iya. maksudnya. Ya, karena begini ya. Kalau memang mungkin yang dilakukan kata netizen itu Gus Miftah setelah minum air kelapa muda, minum adem sari, minum kopi berlangsung gitu ya, terjadi muntah-muntah seperti itu ya. Saya lakukan seperti itu. Kalau Ya. memang itu benar terjadi muntah, memang benar itu faktanya. Tapi nyatanya setelah saya lakukan itu tidak ada terjadi apa-apa gitu. Kalau memang ada apa-apa langsung kejadian. Iya. Iya. Seperti itu. Oke, Mbah Hilo, menyikapi yang terjadi saat ini karena pedagang es teh. Ya. Kenapa baru pedagang es teh ini Gus Miftah saat ini malah ketar-ketir ya, ibaratnya kebakaran jenggot hingga akhirnya mengundurkan diri. Ya. Ya, kenapa baru pedagang es teh ini? Kenapa nggak yang sebelum-sebelumnya seperti yang noyor-noyor kepala istri, Ya. bahkan yang lain-lainnya gitu? Saya di sini sudah bisa mengambil kesimpulan ya. Iya. Yang selama ini sebelum kejadian es teh ini ya, Mm-mm. karena yang dihinanya adalah termasuk kita bilang orang-orang yang sangat berduit, Iya. dokter berduit, Betul. pelacur berduit, Gus Samsudin berduit. Ya. Nah ini yang keluar keringat bercucuran sampai-sampai tidak buka dasar. Betul. Nah. Untuk menghidupi anak sekolah. Iya, sudahlah jualan. Kalau kita bilang belum buka dasar, tiba-tiba muncul di tempat keramaian, tempat orang pendakwa ya. Iya. Bukan makin dibeli, ya, makin digoblok-goblokkan. Iya. Nah, inilah mungkin Tuhan telah murka Betul. menunjukkannya. Jadi dibuat itu seperti roda berputar. Betul, Belo. Nah, Dan Iya. lagi udah di Bang Belo tadi belum buka dasar dan kita tidak tahu itu juga ST-nya memang punya dia sendiri atau bawa punya orang, ya kan Belo? Ini Iya. pasti nyetor lagi Belo. Benar, benar. Jadi kalau kita kembali ke yang dia Gus Samsudin itu, dia itu memang dia seperti teguran sama Allah. Kenapa? Karena sosok Gus Samsudin itu dari konten-konten tidak pernah sedikit pun menyinggung membahas tentang Gus Miftah, tapi dia menyenggol Gus Samsudin, bilang Gus Samsudin itu dukun. Padahal Gus Samsudin tidak pernah sedikit menyenggol orang, mengganggu orang saja yang menyenggol dia, menyindir dengan lagu Din si Udin. Padahal dia tidak pernah. Itulah Allah sayang dengan dia karena dia tidak pernah menyenggol orang. Dia Ya. selalu sabar, malah dia yang disenggol orang. Oke, Mbah Hilo, menurut Mbah Hilo ini tanggapan dari Gus Samsudin sendiri ya. Ini Ya. kan kita belum tahu nih, karena beliau tuh kalau ada orang tuh lagi duka, lagi kena musibah gini, enggan rasanya untuk mengomentarin. Tapi kita tahu malah sebaliknya kan, Gus Miftah yang pada saat Gus Samsudin di penjara dan lain-lain, dia malah seperti mengolok-olok. Itu beda sekali sikapnya. Beda. Ya, kita tahu yang di sini yang ulama, yang ustadz siapa sebetulnya. Oke, Mbah Hilo, menurut Mbah Hilo, tanggapan reaksi Gus Samsudin melihat Ya. yang terjadi sama Gus Miftah itu apa? Sekarang. Pandangan Kalau- saja gitu. iya, kalau menurut pandangan ya, kalau sebenarnya kalau Ustadz ini kan hanya julukan ya. Ya. Nah, tapi kalau yang saya pandang adalah hatinya itu sangat jauh beda sekali dengan Gus Samsudin. Ya, seperti itu. Nah, sebenarnya yang pantas dijuluki Ustadz ataupun Kiai sebenarnya Gus Samsudin. Gus Samsudin Nah, ya. seharusnya ya. Karena apa? Dia tidak
pernah menyakiti hati seseorang, Iya. bahkan orang meminta tolong, meminta bantuan, Tolongnya. selagi dia bisa apa yang dia bisa bantu, dia bantu. Seperti Iya. itu. Jadi kesimpulannya Mbak, tanggapan Gus Miftah dari pandangan tanggapan Gus Samsudin kepada Gus Miftah dari pandangan Mbah Hilo itu apa? Kalau tanggapan Apa yang dipikirin sama sosok Gus Samsudin ini? Apakah dia tertawa melihat Gus Miftah yang saat ini terpuruk atau gimana menurut Mbah? ya, kalau Gus Samsudin, kalau yang saya rasakan Gus Samsudin tidak tertawa. Tidak. Tapi mungkin Gus Samsudin ini bisa paling mendoakan. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan dari sini ke depan Gus Miftah ini sadar Ya. dan tidak berbuat lagi bermacam-macam. Itu yang Oke. saya rasakan. Dan juga bukan Oke. untuk Gus Miftah saja, ulama-ulama kita di Indonesia ini, saya mohon Ya. yang ilmunya tinggi, buatlah seperti padi, semakin tinggi semakin nunduk, walaupun itu isi tausiah dengan guyonan, ya ada batasannya, jangan Ya, benar terlalu sekali. berlebihan. Ambillah kejadian Gus Miftah ini hikmah kita semua, dan untuk ulama-ulama guru-guru besar kita juga semua, saat tausiah guyonan itu mohon dibatasi, jangan terlalu, ya Mbak Ilo ya. Oke. Ya. Oke, mungkin sampai sini dulu ditutup Mas Ahmed. Oke, sampai sini dulu. Saya Ahmed dan Mbak Hilo. Ya. Mohon undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.